Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini nanti di video ini saya akan menjelaskan tentang kuis dan bagaimana cara menjawabnya. Cuma ini nanti dimulai dari soal 6. Terima kasih, selamat menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ya sebetulnya kalau buat kan kita buat dari awal ya. Tapi kalau sudah dibuat ya saya masuk dari manage apa namanya? Dari manage rule ini ya, conditional formatting, manage rule, terus edit rule ya. Kalau ada dua, pilih yang diedit yang mana. Nah, ini yang ini ya. Edit rule ini ya itu tadi saya sampaikan dan sebetulnya rata-rata semua conditional formatting seperti ini logikanya ya. Jadi kita ingin memeriksa tahun mana yang suhunya lebih besar dari rata-ratanya gitu ya. Nah, ini pertama kita blok semua tahun itu ya, ada di J3 sampai paling bawah itu ya. Nah, itu kita apa namanya? Seperti mau mengcopy rumus gitu ya. Jadi yang kita perhitungkan pertama adalah khusus untuk J3 ini. J3 ini akan kita beri warna biru kalau K3 lebih besar dari K1 gitu ya. Nah, tetapi kita harus memikirkan cara menulis rumusnya ini adalah tidak hanya untuk J3 gitu ya, tapi juga untuk J4, J5 dan seterusnya ke bawah. Jadi, ketika kita menulis K3 di sini, K3-nya itu kita pikirkan nanti akan dibawa turun ke bawah. Jadi untuk J3 memang K3, untuk J4 akan menjadi K4, untuk J5 akan menjadi K5 ya dan seterusnya. Jadi K-nya jangan dikasih dolar, gitu ya. Jangan dolar K, dolar 3 gitu ya. Nanti tidak bisa turun ya. Karena kita otomatis Excel-nya akan kalau kita blok ke bawah itu berarti akan memperlakukan si rumus ini akan di copy ke bawah gitu. Copy ke bawah. Nah, jadi K3-nya akan untuk J3 K3, untuk J4 akan jadi K4, untuk J5 jadi K5 dan seterusnya. Jadi K3-nya harus bersih K3 tanpa dolar ya. Nah, itu harus lebih besar dari K1. Nah, K1-nya sebaliknya. K1 ini baik K3 dibandingkan dengan K1. K4 dibandingkan dengan K1. K5 dibandingkan dengan K1. Jadi K1 ini harus selalu di dolar, harus di satu gitu ya. Nah, karena ini kita tidak tidak buat dua kolom gitu ya. K-nya mau di dolar mau enggak apa-apa gitu ya. Karena kan tidak akan di copy ke kanan gitu ya. Kalau di copy ke kanan K-nya juga harus di dolar juga gitu ya. Karena ini kan di copy untuk dia aja. Jika yang penting satunya itu harus dikasih dolar. Nah, jadi dengan demikian nanti yang rata-ratanya, yang apa suhunya lebih besar dari rata-rata akan diberikan warna biru. Di cancel atau di apply nggak apa-apa. Yang di bawah rata-rata tidak akan diberikan warna biru. Nah, yang warna biru otomatis yang suhunya di atas rata-rata. Itu kalau yang, nah ini namanya membuat conditional formatting tidak pada sel tempat kita mengujinya gitu ya. Nah, kalau yang ini kan conditional formatting pada selnya itu gitu ya, pada range-nya. Nah, kalau ini kan buat ringkasan data menggunakan three color scale ya. So, yang lebih rendah, kita menambah dulu. Nah, ini langsung mencari aja. Nah, dicari di edit rule. Nah, waktu kita uh, mengeset ya, nanti ada format all cell based on their value. Nah, ada three color scale. Ya, jadi ambil three color scale ini. Nah, tricolor saya bisa dibuat ya sesuai ini. Suhu yang lebih rendah biru, suhu menengah kuning, suhu yang lebih tinggi merah ya. Tinggal ini dikasih biru, kuning, merah ya, sesuai dengan urutan minimum, midpoint dan maksimum. Oke aja gitu ya. Nah, nanti otomatis mengikuti juga. Tapi kalau warnanya agak beda sedikit ya nanti jadi beda ya.
Tapi biru, kuning, merah sih menurut saya yang buta warna juga bisa gitu. Biasanya yang buta warna biru hijau katanya. Itu nomor AB ya. Nah, kalau ini ya, ini pada bisa juga kan? Hmm. Tanda hijau pada ketiga kolom di baris yang berusen jika nama muncul dua kali dalam kolom nama. Jadi apa yang diuji nama gitu ya, tapi yang diwarnain semua barisnya gitu ya, semua barisnya. Nah, jadi ini kita bloknya semua baris gitu ya, semua kolom satu, ya, apa namanya, tiga kolom dalam setiap baris. Nanti conditional formatting rule ya. Nah ini apa namanya? Sorry. Tanda hijau jika nama muncul dua kali, tanda kuning jika nama muncul tiga kali ya. Oh, nah, jadi pakai conif ya. Conif langsung saja semua ya. Nah, cuma yang di blok kita buat adalah RST ya. RST yang di blok ya. Supaya eh, nah cuma formulanya ini conif apa namanya? Kita buat kan kita hitung semua ya, satu blok itu. Jadi kalau S3 sampai S25 apa? Kita hitung S3 ya. S3 sampai S25 kan range-nya S3 sampai S25 kalau S3 sama dengan 2 ya. Dolar S3. Nah, S3-nya harus di dolar S3 gitu ya. Dolar S. Karena S-nya S3-nya akan di copy ke bawah juga ya. Jadi dolar S-nya tidak dipindah. Kan kita apa namanya? Formula ini untuk RST ya, untuk RST. Nah, yang kita uji adalah S-nya saja ya, S-nya saja. Nah, kalau S itu tidak kita dolarkan ya, untuk R dia jadi bukan S lagi tapi jadi R gitu ya. Atau untuk T jadi bukan S lagi tapi jadi T gitu. T. Jadi makanya S itu harus didolarkan. Terus S-nya juga tiganya harus tanpa dolar ya, karena tidak hanya S di 3 yang akan kita uji ya, tapi S3, S4, S5, S6 ke bawah. Jadi eh, dolar S3 ya, dolar S3. Tapi range-nya tetap semua ya, mulai dari S3 sampai S25 ya. Ini hijau kalau namanya sama dengan 2. Conif untuk seluruh range itu adalah sama dengan 2. Nah, kalau yang satunya adalah kuning kalau conif-nya sama dengan 3 ya. Jelas ya? Dapat pertanyaan? Kayaknya kalau lebih susah kuis kayaknya dengan UTS ya. Salah ya. Berarti harus ditambah lebih susah lagi. Yang kuning oh iya. Sama tadi S3 juga sama dan 3 aja kan bedanya. Jadi dolar S3 gitu. S-nya dikunci supaya untuk R
kalau tidak dikunci dia pindah jadi R ya. Untuk T juga pindah jadi T. Tapi tiganya jangan dikunci karena kita tidak hanya melihat baris tiga, tapi S untuk semua baris. Dihitung gitu ya. Jelas ya? Itu soal 3. Soal 6. Terus soal 5, ada pertanyaan soal 5. Sudah saya jawab ini berarti ya. Ini ini sih validasi aja ya. VLOOKUP. VLOOKUP ya. Jadi kalau ini $15 dapat langsung 247.500 ya. Jadi ini FNF2 ya kan. Kita ambil lookup value-nya K9, table array-nya ya dari sini ya. Index number-nya yang kedua kan ya. Harus harus exact match, exact. Nah, dikalikan J9 gitu ya. Langsung dikalikan jumlah uangnya berapa gitu ya. Dikalikan nilai dolarnya 15. Jadi $15 berapa rupiah? 247.500 rupiah. Ini tinggal copy ke bawah ya. 120 yen, $120 berapa yen? 8 dolar berapa peso gitu ya. 67 dolar berapa euro. Indonesia selalu jadi pemenang gitu ya. Nilainya paling tinggi. Nah, tapi tidak efisien katanya. Makanya mau dibuat seribunya dipotong ya. Sekarang udah mulai dikecilkan ya. Angka ribuan tiganya dikecilkan. Oke, terus yang ini ada range L21 O31 ya. Nah, ini cuma nambahin apa ini? Ada is NA ya. Ini pakai VLOOKUP ya. Nah, sebetulnya ini bisa juga pakai apa? Atau di bawahnya diminta juga? Oh iya, dibuat dengan consolidate. Kalau pakai VLOOKUP nanti harus pakai is NA ya. Is NA. Jadi kalau NA kosong gitu ya. Nah, value if true ya kan. Jadi apakah NA VLOOKUP ini? Iya, kasih kosong ya. Kosong itu tanda kutip 2 gitu ya. Kalau tidak kosong, kasih nilai VLOOKUP yang sama gitu ya. Dengan false. Januari, Februari, Maret ya. Kalau Februari pakai yang kedua, kalau ini pakai, oh ini beda ininya aja ya. Beda eh, range-nya ya. Table array-nya. Jadi kalau mau buat ya, teman-teman, eh, sebenarnya gampang ya. Jadi jangan bingung ya. Bikin dulu misalnya kalau bingung is NA-nya gitu ya. Sama dengan is NA. Tapi SNA belum ada isinya ya. Atau if is NA aja langsung. If, nah if ini yang pertama harus ditulis sesudah ada tabung, kelihatan di sini apa? Logical test gitu ya. Saya besarin. Ini biar mudah menulis ya, menulis rumus.
sama dengan if ya. Nah, if itu pertama logical test. Nah, kita mau pakai logical testnya pakai fungsi lagi yaitu is and a gitu ya. Kasih buka kurung. Nah, buka kurung pertama ini sekarang bukan ngasih if lagi ya, tapi ngasih untuk is and a gitu ya. Is and a mana yang mau di is and a ya? Is and a yang mau di is and a adalah v lookup gitu ya. Nah, buka kurung lagi ya. Nah, sekarang bukan lagi ngisi is and a, sekarang pakai ngisi siapa? VLOOKUP. Nah, apa yang harus diisi untuk VLOOKUP? Lookup value pertama ya. Lookup value. Lookup value-nya dari Adam ini kan, dari Adam ini. Nah, kemudian sesudah lookup value, nah ini langsung ada tabel array gitu. Jadi sekarang kita cari tabel array. Tinggal geser aja ke kiri ya. Geser ke kiri, tabel array-nya pasti karena Januari pakai yang ini kan. Dari Adam sampai Jack gitu ya, sampai Jack. Nah, udah tabel array-nya sudah cukup ya. Tutup dengan koma atau titik koma ya. Nah, sesudah ditutup, oh cari apa lagi sekarang? Langsung dikasih tahu tuh yang ditebelin kan. Kalau indeks 6 ya, kalau indeks 6. Nah, kalau indeks 6 itu angka ya. Apa? Kolom ke berapa? Kolom ke 2 gitu ya. Udah kasih titik koma lagi ya. Nah, ini harus exact match ya. Kita kasih 0 atau klik di bawah ini false ya. Diklik aja ke bawah. Klik-klik. Nah, false ya. Tutup. Tutup pertama untuk apa ini? Untuk VLOOKUP ya. Nah, tapi sesudah VLOOKUP-nya ditutup, keluar SNA sekarang. SNA-nya sudah apa belum? Ya, if SNA, nah kan, nah berarti dia kalau SNA-nya sudah selesai, kita kasih titik koma. Berarti untuk belum ya, SNA-nya belum selesai. VLOOKUP udah selesai ya. If SNA VLOOKUP ini value-nya if SNA. Ya ya, ini udah ya. Terus write untuk if ya. Kasih. Betul ya? Oh nggak keluar if-nya sekarang. Apa? Oh, terus di lookup lagi ya? Oh, SNA-nya tutup dulu. Oh iya. Iya. Nah ya ini VLOOKUP-nya tutup, terus SNA tutup ya. Nah ini ya. Makanya belum keluar if-nya gitu ya tadi. Nah if-nya sekarang udah keluar kan? Sekarang logical test-nya sudah selesai, kita tutup ya. Nah sekarang value if true ya. Value if true. Nah kalau tadi kayak saya lanjut aja pura-pura value if true, tapi padahal belum belum saatnya, ya dia nggak keluar if logical test, pasti salah gitu. Jadi kita cari dulu apa kesalahan saya gitu ya. Oh, tadi ternyata is and nya udah selesai tapi belum ditutup gitu ya. Nah jadi ini value if true-nya titik koma. Terus, nah sekarang value if false ya. Value if false-nya pakai VLOOKUP lagi ya. Kalau salah, VLOOKUP yang sama sebetulnya ya. VLOOKUP-nya adalah Adam dengan ini yang sama ya. Dan 2 ya. Dan false. Nah, baru tutup untuk VLOOKUP dan tutup untuk if ya. Enter ya. Ini mengurangi kesalahan. Nah, tapi sebelum di copy, teman-teman cek ininya nih ya. Ini B23CS29, ini di blok ya. Terus FN4. Nah, atau kalau aman pakai range name ya. Pakai range name nggak perlu pakai blok-blokan begini ya. FNF4 ya. Yang FNF4 itu sekali sekali klik itu
kolom dan barisnya akan di dolar gitu ya. Diklik lagi hanya kolomnya aja gitu ya, barisnya aja. Diklik lagi baris dan ini ya. Nah, jadi kita klik sekali aja karena mau mengunci kolom dan barisnya. Baru di copy ke bawah. Nanti ini bedanya kalau dengan ISNA yang ini kosong kosong ini tidak error ya, tidak error. Kita copy ke kanan dan ke bawah. Nah, tapi kalau pakai consolidate otomatis tidak ada. Nah, cuma nanti kalau consolidate ini kebetulan saya eh, data asalnya sudah berurut ya, sudah berurut. Jadi sama antara hasil VLOOKUP dengan consolidate. Jelas? Ada pertanyaan ini? Ya. Soal 4. Nah, ini kan saya udah copy ya. Bisa lah soal 4 ya, jelas ya. Temukan semua transaksi di mana Zaret menjual lipstick di US ya. Jadi ininya diklik Zaret saja, produknya diklik lipstick saja dan locationnya diklik West saja. Nah, ini di copy, pindah ke sini. Yang di copy itu hasilnya, kalau di sini kan sebetulnya datanya semua masih ada ya. Baris-barisnya ini kan di hide ya. Tapi kalau kita copy, itu otomatis yang ke copy adalah yang sudah difilter gitu ya. Jadi sebetulnya apa namanya? Enaknya memfilter itu terus kita copy, nah, kita dapat yang kita inginkan tanpa masih ada yang data lain gitu ya. Jadi saya minta Anda copy jawabannya ke sini gitu ya. Karena saya tidak bisa ngoreksi yang filter. Kalau filter saya koreksi kan masih data asal. Makanya saya minta Anda kopikan karena yang hasil filter di sini pasti sudah tanpa data yang lain. Ya. Jadi ikuti ini, jangan saya sudah filter, udah gitu. Dan saya nggak bisa ngoreksi kalau masih filter ya, karena datanya pasti masih data semula, tidak tidak di otak saya, tidak di otak atik ya, karena kan ini cuma di hidden hidden aja gitu. Nah, filter ini sebetulnya teman-teman kalau baca chapternya kan eh, ada filter by selection, ada advanced filter gitu ya, ada advanced filter juga. Itu silakan didalami juga tuh ya, filter by selection, advanced filter. Eh, dia bisa or, bisa and ya, untuk kriteria filternya gitu ya, dengan advanced filter misalnya. Itu soal 4 ya. Soal 2 dan 3 AMIF ya. Nah, cari ininya sudah bisa kan ya? Cari kalau SAMIF kan harus ada produknya dulu ya. Nah, ini di copy aja kan produknya. Oh, yang nyari begini tapi untuk dua produk soal mana ya? Untuk apa? Untuk dua baris cari ini kan tinggal di data kemudian remove duplikat ya. Oke. Nah, dapat gitu kan. Nah, ini yang di copy ke sini kan. Produk ini lip gloss, foundation, lipstick, eyeliner dan maskara gitu ya. Baru di sini ini sum if ya. Sum if untuk unit dan sum if untuk dolar. Nah, untuk yang kedua ini sum if tapi dengan day tanggal ya. Kurang dari 10 Desember 2005.
Di soal berapa yang saya minta? Nah, ini ya. Semua kombinasi nama dan produk dan nama salesperson. 4B. Nah, di sini ini nama dan produk yang nama dan produk yang unik ya. Ini buatnya data soal 4. Oh, oke. Okay. Di K2, K2 mana? Oh, di K2 salah, ya? Oh, di K2 di data. Ini di copy ya. Bentar, yang ini ada yang bisa ini gimana? Hasilnya udah. Cuma kalau saya lupa lagi itu. Hasilnya mana tadi? Ini ya. Ini kan Betsy produk lip gloss. Alagan foundation, asli lipstick. Alagan lip gloss kan beda lagi kan? Ini Alagan foundation, Alagan lip. Ini sebentar ya.
Filter ya, ini filter mana filter? Sembilan. Oh, ternyata sama, nggak ada caranya juga. Berarti manual aja ini ya. Eh, apa namanya? Saya nggak antisipasi. Saya pikir saya bisa. Apa namanya? Udah ada jawabannya, cuma nggak dikerjain juga kemarin kayaknya. Karena ngambil jawaban saja. Dan di jawabannya tidak ada caranya. Ya kalau manual agak lama kali ya. Eh, diurutkan aja dulu ya. Diurutkan dulu. Diurutkan eh, ini aja di gini ya. Sama dengan Betsy dengan lip gloss ini ya. Betsy dan ya terus pakai strip gitu aja ya. Dan lagi dan lip gloss ya. Nah gitu ya. Terus ke bawah. Nah, baru nanti jadi ini manual. Baru di apa namanya? Baru ini baru pakai remove duplikat ya. Oke. Nah, ini kan dapat yang produk yang sendiri ya. Ini tapi saya nggak semua tadi ya. Tapi kira-kira pengertiannya begitu ya. Disatuin, terus di remove duplikat dapat tuh ya. Nah, ini kan Betsy lip gloss, Halagan foundation ya, asli lipstick gitu ya. Jadi ini digabungkan dulu sendiri. Nanti eh, di apa namanya? Di remove duplikat seolah-olah satu kolom. Karena remove duplikat tidak bisa kerja untuk dua kolom gitu ya. Jadi berapa kolom yang harus kita remove duplikat? Jadikan satu dulu. Jadikan satu dulu baru kemudian di apa namanya? Di remove. Jelas ya? Ya. Nah, itu ya. Jadi kita ingin dapat gabungan nama dan produk yang unik ya. Nah, cuma ini eh, saya pikir ada caranya yang lain. Ternyata nggak ada kayaknya. Di jawabannya soalnya langsung kasih jawaban aja. Saya nggak ngasih petunjuk buat kolom bantu. Tapi kan sebetulnya dari awal saya sampaikan kalau perlu ngotret-ngotret di sebelah kanannya gitu ya. Gitu jelas ini. Nah, ini saya tidak blok sampai bawah ya. Jadi hasilnya eh, hasilnya yang benar kan yang ini nih.
Gimana? Nah, yang ini. Betsy lip gloss, Allergan foundation, ya, lipstick. Kalaupun nanti diminta 3 kolom, ya satukan ya. Dari 3 kolom jadi 1 kolom dulu, baru dicari yang unik. Ada lagi pertanyaan? Cukup? Soal 23 biasa ya. Ini pakai thumb if ini ya. Soal 1, validation bisa pakai tabel, bisa pakai offset ya. Offset. Offsetnya itu ini trik aja ya di Excel ya. Trik di Excel, offset menjadi nama ini ya, menjadi nama range gitu ya. Apa namanya? Range name tapi referensinya ke offset gitu ya. Jadi kan yang ini harus harus mengikuti prosedur itu ya. Yang dynamic validation ya. Ya kan kalau di sini kan keluar kan ya. Suharyadi, Bambang, Januar ya kan. Nah, ini sampai Januari aja. Kalau saya tambah Sofan di sini Suharyadi, Januar, Sofan ada gitu ya. Ini kan caranya udah tahu ya. Caranya pakai offset ya kan, pakai offset. Nah, meskipun offset sering disemprit wasit ya, tapi kalau di sini boleh. Di sini boleh. Ya, iklar ya. Nah, ini caranya harus bikin range name dulu ya. Range name dulu. Jadi mulai dari formulas ini, name manager ya. Nah, ada karyawan kan di sini ya. Nah, karyawannya pakai offset ini. Kalau diedit, nah di reverse to-nya pakai offset ini ya. Offset soal 1 dari nah, offsetnya itu bagaimana dia kerjanya? Kan sama dengan off, offset, referensinya ke Juni sampai Sofan ini ya. Nah, itu ya di F, eh referensinya kemana? Ke Juni aja. Ke C35 itu ya. Ke C35, terus offset itu minta apa? Minta reference ya. Referensinya udah, terus minta row ya. Row-nya 0. Harus di Juni tetap gitu ya, di C35. Terus minta apa lagi? Kolom. Kolomnya 0 juga ya. Nah, terus minta height ya. Height-nya kita pakai apa? Count A gitu ya. Count A. Nah, kenapa count A? Karena kita mau ngambil dari kolom ini yang ada isinya saja gitu ya. Jadi kalau isinya ditambah nanti count A-nya juga nambah sendiri gitu ya. Isinya ditambah lagi ke bawah, count A-nya nambah sendiri ya. Jadi height-nya akan otomatis mengikuti tingginya referensi itu. Tingginya referensi itu. Jadi pakai kon A. Tingginya di sini kon A-nya mulai dari apa namanya? C ini ya. Sampai misalnya C14, C47. Nah, tapi untuk apa namanya? Untuk width-nya kita kasih 1 ya. Tidak pindah lagi. Nah, ini offset. Nah, memang offset ini hanya untuk di eh, itu tadi ya, di range name-nya ya. Nah, dikasih nama gitu kan. Tadi yang sudah diberikan di sini kan di apa namanya? Name manager karyawan, offsetnya dikasih nama karyawan gitu kan. Nah, ini dikasih nama karyawan ya. Dikasih nama karyawan. Nah, karyawannya itu dipakai di validasi ya. Dipakai di validasi data. Validasinya yang mana? Ada di sini ke bawah ya. Validation, data validation. Yes ya. Nah, ini list. Nah, ini pakai sama dengan karyawan gitu ya. Nah, ini sebetulnya apa namanya?
Bisa juga kita buat pakai tabel ya. Prosedurnya sama persis, tapi bukan pakai offset ya, supaya tidak disemprit wasit. Tapi pakai ini tabel ya. Tabel ini saya sudah buat nih di sini ya. Atau saya ini dulu ya. Ini udah jam 16.09 tapi ya. Saya nanti jelasin tabelnya di belakang aja. Di kelas sebelah udah sempat jelasin. Karena sudah habis waktunya, bikin pakai tabel, silakan teman-teman pelajari sendiri atau eh, apa namanya, nanti saya coba buat